أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat. Semoga kita senantiasa diakui menjadi umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Baru saja kita telah menyelesaikan perintah Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Baru saja kita melewati bulan-bulan istimewa yang hadir secara beriringan. Mulai bulan Rajab yang di dalamnya ada peristiwa Isra Mi'raj, yang kemudian juga turun syariat sholat dan bisa kita sebut sebagai bulan sholat. Lalu masuk di bulan Sya'ban atau bulan sholawat, karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi turun di bulan tersebut. Kemudian Ramadan dengan segala keistimewaannya, keistimewaan terbesarnya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dan karena itulah Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Hingga akhirnya dimulai hari ini kita menginjak awal bulan Syawal, bulan kemenangan, bulan silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri tidak hanya sebuah momentum atas kemenangan dari menahan diri dari makan dan minum. Lebih dari itu, Idul Fitri merupakan suatu hari yang harus kita banggakan, karena pada hari tersebut Allah menjanjikan ampunan bagi setiap muslim yang melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Fitri. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami dalam kitab karangannya Hasyiah al-Bujairami alal Khatib menjelaskan, laisal aid liman libasul jadid, bukanlah id bagi orang-orang yang memakai baju baru. Innamal aid liman ta'atuhu tazid, hanyalah id bagi orang yang bertambah ketaatannya. Laisal aid liman kathural asyrab wat ta'am, bukanlah id bagi orang-orang yang banyak makan dan minum. Innamal aid liman amila shawaba wad dawam, hanyalah id bagi orang yang beramal benar dan istiqomah.
Laisal aid liman dhahaba fi ayyil makan. Bukanlah id bagi orang yang bisa pergi ke tempat mana saja. Innamal aid liman yazidul iman. Hanyalah id diperuntukkan bagi orang-orang yang bertambah keimanannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hal pertama di bulan Syawal ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga konsistensi, meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keistiqomahan dalam menjaga dan menundukkan hawa nafsu kita. Dalam sebuah hadis diceritakan, ketika ada sebagian sahabat selesai melakukan jihad, berperang melawan orang-orang kafir, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ucapan selamat datang kepadanya, sembari mengingatkan perlunya menjalankan jihad yang jauh lebih besar. Sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa maksud daripada jihad yang lebih besar itu?" Rasulullah SAW menjawab, jihad yang lebih besar adalah melawan hawa nafsu. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid atau orang yang berjihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya karena taat kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab karangannya Al-Ihya Ulumuddin menyampaikan, ulama dan ahli hikmah sepakat bahwa tidak ada cara lain untuk mencapai kebahagiaan akhirat kecuali dengan menahan hawa nafsu dan mengekang syahwat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga menjadi tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selain yang sudah dipaparkan dalam keterangan di atas, di dalam bulan Syawal juga terdapat tradisi yang sangat baik, yakni mengunjungi rumah kerabat dan bersilaturahim ke rumah saudara. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Saat tiba Idul Fitri, Rasulullah berkunjung ke rumah para sahabat. Begitu pula para sahabat yang juga berkunjung ke kediaman Rasulullah. Pada kesempatan itu, Rasulullah dan para sahabat saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Balu arhamakum walau bisalam." Balu arhamakum, sambunglah keluargamu walau bisalam, meskipun dengan salam. Rasulullah SAW juga menyampaikan, "Man ahabba ayyub sadalahu fir rizqih." Barang siapa yang senang untuk dilampangkan rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi afarih, dan ingin diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Begitu besar fadilah silaturahmi yang telah disampaikan oleh baginda Nabi. Yang paling terpenting dalam silaturahmi tersebut adalah bagaimana kita sebagai pribadi seorang mukmin menghadirkan keadaan hati yang legowo, saling memberikan maaf, dan kesediaan meminta maaf atas segala kesalahan yang kita perbuat, baik yang disengaja ataupun yang luput dari kesadaran kita. Kita sama-sama saling halal bihalal, meminta kehalalan, saling ridho birridho, meminta dan memberi keridhoan. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, fajruhu 'ala Allah, maka pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta menambahkan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwa illa azza. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan sesuatu kepada orang yang memaafkan illa azza, kecuali kemuliaan. Kesimpulannya, dengan hari raya ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa yang telah kita jalani selama Ramadan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus tingkatkan kesolihan spiritual ini dan harus kita pastikan itu berdampak positif terhadap kesolihan sosial kita, agar seimbang antara hablum minallah dan hablum minan-nas. Semoga Allah senantiasa meridhoi ikhtiar dan mengijabah hajat-hajat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli